Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan semesta alam menciptakan saya akan memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkannya. Juga siapapun atau makhluk apapun seperti binatang, tumbuhan, dan juga isi semesta alam yang lainnya. Nah, di sini saya langsung saja mau memberikan sebuah tutorial yang sangat bermanfaat yang berkaitan bagaimana cara mengupayakan supaya menanam pohon singkong dapat menghasilkan umbi yang super lebat seperti ini. Jadi sebelum teman-teman menanyakan mana hasilnya Bang, nah ini saya buktikan terlebih dahulu supaya nanti teman-teman tidak lagi meragukan dari apa yang ingin saya paparkan. Nah, supaya mencapai dalam keberhasilan, teman-teman harus tahu tanaman singkong ini tanaman yang berjenis kaya akan getah. Berkaitan dengan getah tersebut yang menentukan tingkat kesuburan dari pucuk daun hingga pada umbinya. Nah, di sini ada dua poin yang perlu diketahui untuk mencapai dalam keberhasilan. Yang pertama adalah lahan media tanam haruslah memadai. Yang kedua adalah tingkat kelembapan ataupun mineral, karena makanan bagi seluruh tanaman adalah mineral. Untuk melarutkan seluruh nutrisinya, maka haruslah tetap selalu menjaga tingkat kelembapannya. Nah, dua hal tersebutlah yang mendominasi untuk mencapai dalam keberhasilan supaya singkong dari pucuk daun hingga umbinya dapat memiliki panen yang lebih melimpah alias super lebat. Nah, untuk yang pertama kali saya ingin mengulas lahan media tanam. Berapa kedalaman yang ideal untuk bercocok tanam singkong yang saya lakukan ini dari 30 cm hingga 50 cm. Karena media tanam ini menjadi fondasi utama untuk mencapai dalam kesuksesan berbudidaya menanam singkong. Lalu kemudian dari tingkat kegemburannya kita perlu mencampurkan adanya pupuk. Di sini pupuk yang saya gunakan adalah jenis pupuk yang alami, yang terbebas dari bahan kimia, karena supaya ramah jika dikonsumsi, ramah di pencernaan kita dan menyehatkan. Pupuk yang saya gunakan yang pertama adalah bekas bakaran sampah limbah rumah tangga, lihat warnanya hitam ya, ini bekas bakaran. Yang kedua adalah kotoran ternak kambing, sapi, kerbau ataupun kotoran ayam. Mengapa? Karena sebetulnya ini sebetulnya ilmu spiritual ya teman-teman, tapi ada kaitannya dengan bercocok tanam. Jadi kotoran ternak ataupun limbah rumah tangga yang sudah dibakar ini sesuatu yang sepertinya itu bau ya, bisa dikatakan jelek ataupun buruk. Nah, ini yang mencerminkan atas sifat manusia, sifat buruk jika tidak dimanfaatkan atau tidak dapat mengambil hikmah atas pembelajaran sesuatu yang buruk yang pernah dilakukan, maka selamanya akan tetap menjadi sampah seperti kotoran ternak itu tadi atau sampah. Tapi jikalau kita mampu mengelolanya bagaikan sampah yang bau yang terabaikan, maka akan dapat memunculkan kesuburan bagi tanaman dari pucuk daun bahkan buah hingga pada umbinya. Nah, makanya saya bilang ini ada kaitan dengan spiritual. Jadi sifat buruk seseorang itu digambarkan dari sebuah kotoran ataupun sampah. Ya mau nyambung nggak nyambung, tapi inilah proses semesta. Nah, terbukti saya menggunakan pupuk ini berfungsi sangatlah besar. Jadi sampah ataupun limbah rumah tangga ini yang pertama dapat menjaga tingkat kegemburan tanah. Yang pertama, yang kedua dapat menjaga tekstur tingkat kelembapan sehingga nanti tanah ini tidak mudah mengalami adanya sebuah kekeringan. Lalu yang berikut, ini dapat menjadi organik. Selain dapat menjadi kompos, dia dapat menjadi organik plus bakteria fotosintesis. Terdapat nanti dia akan update menjadi nutrisi
berbagai macam nutrisi bagi tanaman, seluruh tanaman yang kita tanam. Nah, sangat luar biasa bukan? Jika kita mau belajar dari sesuatu yang sangat buruk. Dan teman-teman, di sini langsung juga setelah itu untuk kelembabannya ya, untuk menjaga tingkatnya sudah. Kemudian, apakah perlu disirami Bang? Nah, jawabnya ya. Kalau selama singkong masih belum menumbuhkan tunasnya, maka perlu kita lakukan sebuah penyiraman. Yang penting pokoknya lembab aja, karena itu tadi, pada prinsipnya singkong ini tanaman yang berjenis kaya akan getah. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat unik. Ini ada kawat, teman-teman ya. Kenapa ini kok pakai kawat? Ya, ini sudah menyatu dengan batangnya. Ini rahasia penting dan tidak semua petani mengetahuinya. Untuk mendapatkan umbi yang selebat ini, nah, jadi kawat tersebut ini berfungsi untuk menahan dari hasil fotosintesis, teman-teman, supaya yang dihasilkan oleh akar ataupun umbinya ini tidak mudah untuk larut ke atas, sehingga dia akan lebih banyak berfokus terhadap pembesaran batang bawah plus sekaligus umbi yang berada di dalam tanah. Lihat, setelah ini kita lakukan sebuah pengikatan, maka yang terjadi untuk di pertumbuhan di atasnya ini agak semakin mengecil. Demikian adanya, mau percaya atau tidak percaya, memang trik yang berikut rahasianya adalah sistem pengikatan dengan menggunakan kawat untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Yang berikutnya, penyiapan bibit yang baik dan benar. Harus difahami, batang singkong yang sudah tua tidak akan dapat menghasilkan umbi singkong yang super lebat seperti ini. Kenapa? Karena pertumbuhan akarnya dia akan terhambat. Karena kalau usia lapuk gimana ya? Untuk reproduksi dari segala selnya itu sudah tidak bisa bekerja secara optimal. Maka dari itu, pilihlah bibit singkong yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi kalau memilih bibit singkong, jangan batang bagian bawah ya. Tapi kita cari bagian yang agak ke atas, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian sudah memiliki ukuran yang besar. Perhatikan lebih cermat ya. Memperhatikan ini apa yang ada dalam pikiran kalian. Nah, kita sama-sama saksikan bahwa akar ataupun singkong dia banyak ditumbuhkan di ujung pangkal bawah. Jadi, untuk memangkasnya ini membutuhkan teknik. Jadi, mulai saat ini jangan memotong bibit singkong dengan menggunakan arit, golok, ataupun pisau, tapi gunakanlah gergaji yang tajam, karena munculnya singkong ataupun akar-akar tersebut muaranya itu berada pada pangkal bawah supaya kulitnya ini tidak rusak. Tapi kalau kita memotong dengan menggunakan alat tajam, otomatis tidak akan bisa rapi alias tidak rata kayak begitu. Dan yang terakhir, kedalaman yang ideal di dalam menancapkan pohon singkong. Rumusannya 50% kita munculkan di permukaan tanah dan 50% kita pendam di dalam tanah supaya seimbang antara akar yang akan ditumbuhkan dan tunas yang akan dia suplai makanannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup yang ke bawah itu yang dipendam dari 3 hingga 5 bekas pelepah ini saja. Yang dimunculkan pun sama. Baiklah, saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami dan saya sangat berharap semoga video ini dapat menginspirasi buat teman-teman yang mungkin penasaran atau ingin mencoba, ingin mendapatkan sensasi baru, trik bagaimana menanam singkong supaya dapat menghasilkan panen yang melimpah. Semoga ini akan dapat memberikan solusi yang terbaik. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya.